Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Caruban Misteri Channel. Yang saat ini saya mau membuka sesuatu hal yang ternyata telah lama saya simpan dan gak sengaja. Akhirnya terpaksa saya ungkap ataupun saya buka pada episode sekarang ya, yaitu tentang spirit doll and boneka arwah. Spirit doll atau boneka arwah ya, bukan N ya, sorry ya. Jadi gini, ada satu kisah lah yang akhirnya terpaksa saya ungkap, dan bukan karena sekarang sedang viralnya lalu saya buka lalu sengaja diada-adakan ataupun sengaja dibuat-buat atau seperti apa, tidak ya. Karena memang ini faktanya ya nggak sengaja, bahwa ternyata saya telah lama menyimpan boneka arwah. Dan ada ceritanya kenapa saya bilang itu boneka arwah. Karena ya udahlah, pokoknya ceritanya ada deh. Saya jelaskan detailnya, dan ini sebuah kejadian yang bukan karena yang sekarang-karang ini, tetapi sudah lama, sekitar hampir 7 tahun yang lalu ya. Hampir 7 tahun yang lalu, bahwa ternyata saya menyimpan ya boneka arwah. Dan kenapa bisa begitu? Ada ceritanya. Jadi gini, oke. Saat ini kamera dipegang oleh anak saya ya. Jadi ini ruangan depan rumah saya ya. Nah, di sini kebetulan saya tuh sedang membersihkan koleksi-koleksi pusaka saya itu, Chris ya. Nah, ini sebagian, dimana kalau sebagian lagi saya simpan di galeri saya ya. Nah, ini lagi. Nah, kelihatan kan tuh? Ya, tuh si boneka tuh. Dan dia bernama Kevin. Nah, kenapa disebut Kevin? Nah, nanti deh. Nah, oke, saya buka dulu ininya. Iya. Di sini ada koleksi topi-topi saya ya. Ini yang dari hadiah dari kawan kerabat waktu saya berangkat ke Malaysia, dikasih hadiah tanjak yang ini ya. Dan sebagian juga ada dari banyaknya lokal ya. Nah, tapi kita nggak bahas topi. Nah, ini di sini koleksi simpanan mainan anak-anak saya ya, dan sedikit berdebu ya karena anak-anak saya sedang agak malas membersihkan. Tetapi disitulah si Kevin berada tuh. Ini, oke, nanti saya jelaskan ya. Kenapa awal mula, asal awal mulanya ya. Dan itu tersimpan lama di situ. Oke. Kak, sini Kak, bentar Kak. Nah, ini anak saya baru pegang kamera dulu untuk bantu pegangkan kamera ya. Pegangin dulu kamera. Bentar. Ini kebetulan cahaya yang di sini, yang di kamera harus saya matikan dulu. Oke. Sebentar, karena kalau tadi cahaya terlalu terang nggak kelihatan detailnya ya. Nah, di sini ada tertulis made in China sini nih. Nah, mudah-mudahan terlihat ya. Sini kecil banget sini. Ada tertulis made in China. Dan ini detailnya tuh ya, guratan rambutnya, wih cantik betul. Cetakannya keren banget lah pokoknya. Dan wajahnya ini kayak hidup banget gitu tuh. Nah, detailnya, telinganya, matanya. Jadi kalau mau bukti ini barang tua, silakan aja, bisa di lab gitu ya. Karena di bagian lapisan kulitnya kan itu ada patina. Patina itu yang akan menjelaskan bahwa ini barang buatan lama gitu, bukan baru. Nah, lihat guratan-guratan itu, urat-uratnya. Tuh, lihat dari kakinya. Cetakannya bagus banget ya. Nah, akhirnya saya tertarik untuk membuka tentang masalah spirit doll atau boneka arwah ya. Nah, oke. Saya peluk dulu nih si Kevin. Saya nyalakan lagi cahaya di sini. Oke, sebentar. Nah, jadi gini, bahwasannya ada sebuah yang sesuatu hal yang gini, nggak sengaja sih. Jadi kisah awal dimana saya mendapatkan, lalu
sampai akhirnya barang ini ataupun boneka yang disebut boneka arwah atau spiritual ini saya simpan lama dan simpan di situ karena pemiliknya dahulu ini berpesan kalau bisa disimpan oleh Mas Niko, yaitu saya sendiri itu simpan di ya ataupun diberi dengan mainan-mainan umumnya anak-anak katanya begitu. Tapi pas kebetulan aja anak-anak saya kalau simpan mainan kumpul di sini semua ya, kumpulnya di situ semua, jadi ya sudah taruh situ. Jadi mulai dari sampai anak saya yang sekarang pegang kamera ya, sudah sampai usianya dewasa, itu mainannya dulu ya dia ya. Jadi lama banget gitu. Oke, saya sebelumnya taruh. Oke, taruh lagi. Sini aja, oke. Saya coba atur lagi bersendiri. Biar nanti anak saya ngatur posisi letak kameranya lagi. Nah, biar nanti ngobrolnya enak deh. Oke, atur aja lah. Nah, kelihatan jelas ya. Nah, semuanya berawal dari kesukaan saya menyimpan koleksi-koleksi pusaka keris ya. Nah, seperti hal ini keris yang sangat jauh sekali ya, dari tanah Sumatera ya. Tapi saya dapatnya di Cirebon, bukan berarti saya jauh-jauh ke Sumatera. Tapi ini sebuah ciri keris asal tanah Sumatera. Dan juga ini keris-keris Jawa dan juga banyak hal lah. Dan ini konon katanya, ya bukan konon lah, ini salah satu tulang kaki dari kerbau bule atau kerbau bule Kiai Slamet katanya. Walau alam, tapi karena memang katanya dijumpai di saat galian-galian kubur di sana itu generasi kakeknya Kiai Slamet. Kiai Slamet itu nama sebutan kerbau ya. Kerbau yang dikeramatkan di Surakarta sana ya, kerajaan Surakarta atau Solo. Tapi ya walau alam, tapi saya dapatkan dari salah seorang abdi dalam sana ya. Saya diberi hadiah ini ya karena sebuah perjalanan tentang dunia spiritual. Oke. Nah, dari berawal kehobian saya ini mengkoleksi pusaka keris ya. Jadi kalau terhitung pusaka saya mungkin sudah hampir mencapai 700 sekian lah. Yang ukuran-ukuran besar dan kecil pun ada, bahkan ya ini terkecil ini. Ini jenis badik trusmian ya. Ini dibungkus kain. Kenapa dibungkus kain? Karena memang awal mulanya dibungkus gini sampai kumal gini, kucel. Ya oke lah. Nah, dari berawal saya merawat dan menjaga warisan nenek moyang yang sudah nggak ada pabriknya, karena ini semua mayoritas tua semua dan sebagian juga sarungnya ada yang harus saya perbarui ya, karena nggak semuanya itu kayu zaman dulu itu sampai sekarang ini bisa utuh ya, di luar urusan yang bersifat gaib, entah yang mungkin anggapannya berhadam kah, atau ya hadam, khodam, atau jin kah, makhluk gaib kah, atau apalah. Terlepas dari itu, saya hanya punya niatan menjaga dan merawat aja lah, agar di generasi berikutnya masih tetap bisa melihat ataupun mengetahui bahwa sejarah nenek moyang kita ada gitu ya. Dan soal sejarahnya bagaimana, kaitannya dengan agama bagaimana, sangat panjang ya. Tapi kita nggak bahas tentang keris dulu ya. Tetapi karena kaitannya awal mula kenapa saya mendapatkan boneka ini, ya karena berawal dari keris. Ada salah seorang yang akhirnya menghubungi saya. Sebelumnya saya nggak pernah kenal. Yang sebenarnya dia adalah seorang wanita dan dia usianya sekira mungkin 35 tahun lah. Dan dia pun baru menikah ya. Jadi dia menghubungi saya meminta tolong untuk bahasanya, Mas Niko, tolong deh adopsiin
Saya pikir adopsiin apa gitu ya. Karena dia berawal nanya-nanya tentang keris lah, inilah itulah. Pikir saya dia ingin minta saya mengadopsi keris simpanannya dia, yang mungkin simpanan orang tuanya kah, kakeknya kah, atau gimana. Lalu dia nggak bisa merawat pusaka, lalu ingin saya merawat pusakanya. Ternyata di luar dugaan. Kenapa boneka? Nah, nggak taunya dia cerita gini, awalnya ini milik ibunya ya. Ibunya itu udah meninggal duluan, dan anaknya ini, yang nggak mungkin saya sebut namanya lah, siapa pemilik itulah, menitipkan atau dititipkan oleh ibunya untuk merawat si Kevin ini, yang katanya Kevin. Kevin ini harus diberi sesuatu hal, layaknya seperti anak-anak. Nah, sedangkan anaknya sekarang, generasi yang dititipkan ini, dia bingung bagaimana untuk ini dan itunya, dan dia pun seorang penakut. Nah, gara-gara penakut itu tuh. Jadi gini Mas Niko, kata dia, ibunya itu sebelum meninggal berpesan, waktu itu ibunya sedang di rumah sakit. Ibunya ini menangis katanya. Kenapa mama menangis katanya? Itu si Kevin belum dikasih susu katanya. Dikasih susu lah ini dan itu katanya. Tetapi selama di rumah sakit sebetulnya yang anaknya ini selalu menjalankan seperti apa yang dilakukan oleh ibunya. Walaupun ibunya waktu di rumah sakit masih melakukan, walaupun perlakuannya hanya sebatas memberi susu. Susu yang sudah kemasan ya. Susu dan juga permen dan makanan apalah, tanpa diajak bicara atau apa ya, itu nggak tahu lah. Dia hanya melanjutkan apa yang biasa dilakukan oleh ibunya. Tetapi karena ibunya sakit di rumah sakit, ya begitulah, hanya meneruskan saja. Dan ibunya berpesan begini, tolong Kevin itu jangan dicuekin katanya, ajaklah dia bermain, ajaklah dia ya layaknya seperti anak-anak lah. Anak ini bercerita bahwa bukan anak ini ya, si anaknya si ibu tadi gitu, mengatakan, Mas, saya takut, saya nggak mampu, dan saya nggak mengerti bagaimana untuk merawat si Kevin. Saya hanya lihat itu hanya boneka, ya boneka lah. Ya mohon maaf, karena di agama saya Islam gitu tidak meyakini adanya sebuah fenomena reinkarnasi ataupun perpindahan roh ya, arwah gitu kepada benda, apalagi kepada hewan, patung lain kah, ataupun ke manusia lain kan gitu. Kalau di India kan kadang masih ada ya, bukan masih ada, memang masih berjalan ya, reinkarnasi yang pindah kepada cucunya kah, reinkarnasi dianggap pindah kepada anaknya kah, atau keturunan keluarga lainnya gitu, bahkan kepada binatang. Itu India ya. Nah, tetapi ini setelah saya pelajari dan saya cari tahu mengapa adanya boneka arwah atau spirit doll ini ternyata berkembang awalnya di Thailand. Nah, dan mengapa juga si pemilik boneka ini, si ibu itu yang sudah almarhum ini, dia memang agamanya non-muslim ya, dan dia itu memang kerap melakukan perjalanan ke Thailand. Itu karena suaminya kebetulan punya bisnis yang lintasnya Thailand, Singapura dan juga Malaysia. Jadi sering ada perjalanan luar negeri. Nah, selepas si ibu tersebut merawat si Kevin ini, nah akhirnya hamil lah si ibu tersebut. Nah, hamil dengan anaknya yang si anak perempuan ya, anak perempuan yang akhirnya memberikan boneka ini kepada saya. Jadi kalau dihitung usianya sudah sangat tua sekali ya. Dan untuk mengukur waktu ya, kenapa saya bilang tua ya, saat itu saya masih, istri saya waktu sedang hamil ya.
Itu di sayanya sendiri ya. Dan kalau saya coba prediksi perhitungan waktunya masaknya boneka ini ada itu kan selama dipegang oleh si pemilik awal, berarti sudah di atas 50 tahun. Jadi anggaplah 50 tahun lah. Nah, jadi kisah yang si anaknya cerita kepada saya bahwa ibunya ini, Kevin ini adalah kakak dari si anak yang perempuannya itu yang memberikan boneka ini pada saya. Dan dia bercerita bahwa ibunya memperlakukan seperti umumnya anak-anak bayi ya. Baju pun setiap hari ganti. Lalu ada ya macam seperti yang lagi viral sekarang, Ivan Gunawan ya, dia merawat boneka arwah ya dengan kereta roda untuk bayi gitu kan, dan macam-macam hal. Dan si ibu itu pun sama gitu tuh. Nah, bahkan ada keunikan yang sangat-sangat unik di mana sang ibu ini pernah membawa boneka ini atau si Kevin ini ke dokter. Nah ini nih, saya bingung apakah iya dan bagaimana bisa terjadi dan bagaimana reaksi dokter gitu di saat itu, karena memang betul-betul menemui dokter. Jadi mungkin anggapannya kan mungkin si ibu itu mungkin memiliki gangguan jiwa kah atau apa ya, bagi yang nggak tahu ya. Jadi kalau dikategorikan kenapa orang itu seperti itu dan kenapa bagaimana dan ininya dan itunya, kembali lagi kepada masing-masingnya. Karena otak manusia ini luar biasa ya. Dalam dunia psikologis pun pasti akan punya penerangan yang berbeda. Orang umum atau orang awam lainnya pun punya pandangan berbeda. Bahkan simpelnya bisa dikatakan, wah orang gila lah, dikiranya begitu. Tetapi ada orang yang memang secara fisik ataupun pemikirannya ataupun apapun ya normal, tetapi untuk dalam hal seperti ini kaitannya seperti menjurus kepada hal yang sifatnya keyakinan atau kepercayaan. Tapi yang jelas kalau kata saya ya ini udah masuk kategori kepercayaan karena mempercayai adanya kekuatan roh ya, gaib ya. Nah, akhirnya si ibu itu mengatakan bahwa ada roh seorang anak kecil katanya yang akhirnya berdiam di sini. Yang dia dapati ataupun bagaimana ceritanya lah, si anak yang memberi ini belum tahu asal usulnya kapan roh itu ada di sini, kurang tahu. Yang jelas saat ibunya dulu lama di Thailand itu, ya kalau saya punya pemikiran mungkin saat itu ibunya mungkin berhubungan dengan seseorang yang di sana, akhirnya membawalah ini. Tetapi uniknya kenapa di sini tertulis made in China gitu tuh, saya nggak ngerti kena awal mula bagaimana. Dan memang dia si pemiliknya kebetulan dari keturunan orang Tionghoa ya, entah dia awalnya dapat dari sana kah atau apa, saya kurang tahu ya. Nah, berlanjut lagi mengenai si Kevin ini. Nah, jadi si Kevin ini katanya menemani terus kemana perjalanan dia bersama suaminya. Dan kebetulan dia menjalankan sebuah bidang bisnis yang dijalani, itu kebetulan suaminya ini di bidang kalau di sini mah kontraktor developer lah gitu, dan dia di ahli dalam desain atau apalah gitu, dan istrinya pun sama dalam bidang-bidang itu, karena mereka berjodoh pun karena dalam dunia pekerjaan itu. Nah, kemanapun pergi si Kevin ini selalu ikut dan menemani sampai akhirnya hamil gitu kan. Kembali lagi kepada si anaknya itu merasa tidak nyaman dan merasa takut dan merasa tidak paham dan tidak mengerti karena rupanya dia tidak sejalan dengan pemikiran ibunya. Akhirnya diberikanlah pada saya. Nah, setelah saya terima dan dia mengatakan, si anaknya dia memberikan ini, Mas Niko tolong kalau bisa goibnya ataupun rohnya ataupun arwahnya dipulangkan saja. Saya bingung dipulangkan kemana gitu kan. Sedangkan untuk urusan roh ataupun arwah itu kan bukan kuasa manusia, bukan kekuasaan manusia, tetapi itu kan kekuasaan yang maha kuasa ya. Kalau di Islam
jelas-jelas nggak nyambung gitu kan, karena manusia nggak punya kekuatan mencabut nyawa, memindahkan nyawa ataupun apalah, itu bukan kuasa manusia ya. Cuman karena saya mendapatkan situasi anak tersebut dia bingung untuk berbuat apa ataupun harus bagaimana dengan perlakuan kepada Kevin ini, jadi ya serba salah. Dan satu hal lagi, sampai akhirnya saya tuh ya sudah, saya ambil, saya terima gitu, dan akhirnya saya bilang begini, ya sudah, saya akan rawat Kevin ya, kalaupun dia nanti melihat di channel saya atau apalah ya, mungkin dia paham lah. Ya saya memperlakukan ini, saya pribadi ya layaknya boneka biasa saja. Dan kenapa tetap saya simpan? Kebetulan istri saya agak menyukai gitu, lucu gitu ya, sebatas lucu ya, boneka tetaplah boneka. Sama lah seperti anak-anak lah, seperti dia bermain dengan boneka. Kalau anak-anak biasanya dagang-dagangan atau rumah-rumahan bersama temannya gitu. Jadi hanya mainan dan mainan. Jadi tidak pernah memperlakukan mainan itu bernyawa. Nah itu. Tapi beda, tidak seperti ibunya yang pemilik boneka ini ya. Nah sama halnya seperti yang sekarang sedang terjadi viralnya ini ya tadi, spirit doll atau boneka arwah ya, yang diperlakukan luar biasa. Dan ini bajunya pun untuk lapisan ini sebetulnya ini dia ada mungkin berisi busa, kapuk lah atau apalah, saya nggak ngerti karena belum tahu dalamnya. Kalau material lainnya seperti tadi, ini bahannya ada seperti karet gitu ya, plastik karet lah gitulah. Nah jadi kalau masuk lab mungkin dicek gitu kan, ini untuk di bagian patinanya ini. Patina itu sesuatu yang menempel di bagian kulit ini gitu, karena ini nggak pernah saya cuci ya, nggak pernah saya cuci. Jadi sejak istri saya mengambil ini, dan bajunya kebetulan didapatnya ada kotoran cicak ya, kotoran cicak, akhirnya dibuang karena memang kotor saat itu, karena anaknya yang waktu itu hanya menyimpan dalam satu kotak gitu, tidak memperhatikan bajunya. Nah akhirnya setelah bajunya itu dibuang ya sudah, jadi dibiarkan begini, dan akhirnya hanya simpan saja di situ gitu. Nah kalau saya ditanya waktu itu, ada kerabat juga sini, waktu datang sini bertamu gitu kan, itu Mas spirit doll ya, boneka arwah ya? Loh mana? Dia bilang karena simpan di situ kan terlihat gitu kan. Saya bilang oh bukan, boneka biasa gitu. Oh enggak, itu boneka arwah katanya, kan lagi viral gitu itu. Ya itu biar aja viral ya, selebritis lah ataupun lain-lainnya ya, nggak tahu lah itu ya gitu. Akhirnya saya buka gitu emang di medsos, memang ternyata sedang viral itu. Akhirnya ya sudahlah, saya berani klaim gitu, berani katakan bahwa ini adalah spirit doll tertua ya, bukan spirit doll yang buatan baru disimpan ataupun berhubungan dengan orang yang katanya indigo, yang lalu diisi goib ataupun entah gimana lah. Ada juga yang di Medan kalau nggak salah ya, ada sebuah kuil gitu ya si boneka arwah ini dikalungi sesuatu benda ya yang ada abu ya, abunya orang yang sudah meninggal. Bahkan ada yang juga disimpan di bagian dalam bonekanya ya, lalu disimpan bersama boneka-boneka lainnya dan diperlakukan layaknya seperti anak-anak. Mungkin pemahaman mereka proses mereinkarnasikan mungkin ya, si abu itu, abu yang sudah, orang yang sudah meninggal ya, dikalungkan kepada boneka yang bentuknya seperti anak-anak ini, seolah-olah akan terlahir kembali ya, hanya saja dalam jasad yang beda, yaitu boneka. Ya memang mereka pun yang merawat ataupun yang berhubungan dengan spiritual ataupun boneka arwah ini, mereka pun tidak pernah memaksakan untuk mempercayai, siapapun tidak harus percaya. Ini kaitannya hanya kepada hal-hal yang sifatnya orang kalangan-kalangan tertentu saja ya, yang walaupun
dari faktor keturunan kah atau apapun yang suku ataupun rasnya mungkin sama, tetapi untuk masalah keyakinan ataupun percaya tentang boneka arwah ini mungkin berbeda ya. Tetapi ya kembali lagi masing-masing orang ya. Dan kalau sedang trendingnya saat ini, kalau saya pribadi mengenai generasi muda sekarang ini, khawatirnya yang ikut-ikutan nih, yang ikut-ikutan trending ya. Ya ada beberapa komen-komen dari netizen ya yang saya lihat dari channel-channel yang mengungkap tentang masalah ini gitu kan. Kenapa sih nggak merawat anak yatim piatu aja sekalian gitu kan, dirawat sampai besar gini dan itu. Kenapa sih diperlakukannya begitu. Nah, itu cara ataupun pola pandang orang kan beda-beda ya. Kenapa harus merawat boneka yang hanya diam dan diam saja nggak ngapa-ngapain, kata dia. Ya, itu persepsi orang. Tetapi bagi orang-orang yang meyakini tentang spirit doll ataupun boneka arwah ini gitu ya, seperti ini gitu ya, maksudnya ada sebuah keyakinan lagi bagi mereka, itu akan membawa keberkahan, akan membantu kerezekian, bahkan melindungi dari segala mara bahaya atau banyak hal lah yang sifatnya kebaikan. Katanya seperti itu. Hanya saja kan bagaimana cara kerjanya dia seperti apa nggak tahu ya. Nah, sama lah seperti sebuah bilah keris pusaka ya. Saya coba buka ini satu lah. Keris, orang merawat keris mungkin sebagian juga menganggap keris akan membawa perlindungan atau kewibawaan atau macam-macam hal lah. Kembali lagi kepada pemahaman tiap-tiap orang. Karena kalau di keris ini ataupun keris-keris jenis lainnya itu memang mengandung sebuah energi, yaitu energi yoni ya, yang pernah saya ulas di episode sebelumnya ya, tentang dunia mistik sebuah keris segala macamnya. Bahwa keris ini mengandung energi yoni yang tidak berbentuk khodam, tidak berbentuk jin ataupun manusia kakek tua lah, macan kah ataupun apalah, itu tidak. Jadi seorang empu zaman dahulu itu menempak, menciptakan keris ya, di mana dia bisa mendapatkan batu meteorit yang dengan secara batiniahnya dia mengetahui di mana letak meteorit yang jatuh. Dia kumpulkan bahan-bahan besi, baja, nikel segala macam dari sungai. Dia pisahkan dari pasirnya, tanahnya, hingga mendapatkan biji-biji besi dengan berbagai proses. Dan prosesnya pun dari literatur ataupun sejarah-sejarah atau dari para senior-senior juga, bahwa mereka itu melakukan itu pun dengan ritual puasa dan ritual-ritual lainnya ya. Jadi dia bisa mengumpulkan bahan-bahan logamnya, besinya apa, akhirnya ditempa menjadilah sebuah keris. Itu zaman dulu ya. Bahkan proses pemanasannya pun sangat luar biasa dan sangat istimewa. Tidak bisa disamakan dengan samurai kah ataupun Damaskus kah atau apa. Jadi Nusantara ini, kita Indonesia ini punya sesuatu sejarah yang istimewa ya, bahwa zaman dulu bisa menciptakan sebuah senjata atau keris ataupun sejenisnya lah. Karena kalau senjata keris beda, karena keris nggak bisa untuk berperang, tidak ya. Nah, tapi berperangnya itu berbeda caranya ya. Seperti Pangeran Diponegoro contohnya, itu yang masih banyak polemik, yang masih jadi pertanyaan. Apakah Pangeran Diponegoro itu berjuang ataupun saat berjuang itu berperang menggunakan keris? Karena banyak gambar-gambar yang gambar visualnya Pangeran Diponegoro itu naik kuda putih lalu mengacukan keris ya. Bukan berarti dia pakai itu. Tapi ada sejarah juga yang literaturnya menerangkan bahwa kerisnya hanya di samping pinggangnya gitu. Dia tetap berperang dengan pedang. Iyalah, nggak mungkin, karena size-nya ukurannya aja kurang lebih segini. Melawan pedang, tombak ataupun senjata Belanda dulu kan nggak mungkin kan dengan segini. Hanya saja cara berperangnya dengan cara goib. Ya, walau alam bagaimana cara kerjanya kita nggak tahu ya. Nah, kalau saya hanya sebatas bisa dikatakan perawat ataupun nguri-nguri budaya lah, menjaga nilai budaya itu aja lah. Tidak lebih dari itu ya. Dan kalaupun ada hal-hal yang mistik ini dan itu ya, memang ada sejarah di mana awal-awal saya merawat sebuah pusaka dan pernah ada apa sih dengan pusaka itu, banyak hal. Cuma nanti terlalu panjang ke masalah keris. Ini yang utamanya di masalah ini nanti sedikit dong ceritanya.
Nah, jadi kaitan seperti keris itu dianggapnya bisa ini dan bisa itu, memiliki tuah segala macam. Jadi boneka arwah ataupun spirit doll ini akhirnya saya bisa saya samakan seperti keris gitu, karena sama-sama dianggapnya memiliki tuah ya. Nah, jadi kalau tuah itu adalah tadi ya yang saya katakan tadi, memiliki fungsi di mana katanya siapa pemiliknya ataupun pemegangnya akan mendapatkan kewibawaan, mendapatkan perlindungan, akan mendapatkan banyak-banyak hal lah, intinya gitu. Jadi pemahaman ke arah itu untuk bagi saya ya sulit, sangat sulit sekali, karena di agama saya Islam ini tidak mengajarkan itu ya, bahkan tidak boleh meyakini sampai sejauh itu, tidak boleh. Karena kalau di Islam itu kan sebaik-baiknya jimat ya, kalaupun ya, karena saya bilang jimat gini, karena orang kepengen punya boneka arwah karena bisa satu hal ya, karena faktor tuahnya tadi ya. Orang ingin keris karena faktor tuahnya tadi. Jadi sama halnya seperti jimat ya, pegangan lah gitu ya. Nah, di sinilah jadi kalau saya menyarankan ya, kalau jimat terbaik ya sebetulnya yang terbaik nomor satu itu adalah doa. Doa aja, nggak perlu pakai kebendaan kalau di Islam ya, karena kalau doa itu kan udah paling mujarab ya di Islam itu, dan sudah yakin dan harus yakin ya bahwa doa itu akan terjadi dan dikabulkan, karena sudah janjinya Allah ya, siapapun umatku yang meminta, kata Allah, itu pasti akan dikabulkan dan nggak mungkin Allah bohong. Dan itu yang saya selalu ingat-ingatkan ke beberapa orang ataupun siapapun gitu ya, agar jangan salah langkah. Jadi yang kalau dibilang syirik, nah ini kalau orang Islam meyakini adanya hal-hal yang tadi ya, di boneka ini dan itu, nah ini yang nggak boleh. Tetapi kembali lagi kepada masing-masing orang. Saya hanya mengakini bahwa saya memiliki boneka arwah paling tua, yaitu tertua. Intinya begitulah. Jadi kalau prediksi saya, ini sudah di atas 50 tahun. Jadi kalau yang sekarang lagi viral-viralnya ini dan itu masih buatan baru. Bahkan yang made in Thailand saja katanya itu orang-orang itu cenderung memilih boneka arwah ini dari siapa yang buatnya katanya. Nah, kalau ini made in China udah kelihatan banget ya detailnya atau apa, tapi didapatkannya di Thailand. Walaupun tidak ada bukti otentik ya, foto kah ibunya di saat dulu di Thailand pegang ataupun menyimpan ini ya atau apa gitu kan, karena nggak kepikiran ke hal itu gitu, karena taunya anaknya hanya bagaimana untuk masalah ini, karena dia mintanya saya suruh mengadopsi. Nah, ini bahasa adopsi ini yang sangat bingung bagi saya, mengadopsi ini. Oke lah, saya bilang oke, nggak apa-apa saya adopsi, sama halnya seperti keris-keris pusaka gitu. Adopsi kan merawat ya. Tetapi setelah saya pegang dan istri saya pun bilangnya, oh bagus, lucu, bentuk lucunya gitu, bagus, ini kayak hidup gitu mukanya, ini senang saja gitu. Tapi nggak diperlakukan seperti orang-orang lain yang meyakininya adanya arwah ya. Jadi hanya pegang, lucu, lalu simpan, udah. Mengenai dimana pesannya gitu, katanya harus dibarengi dengan mainan-mainan, karena Kevin katanya suka dengan mainan, dia layaknya anak-anak. Lah ya kebetulan di sini memang simpanan mainan anak-anak saya gitu kan. Kebetulan anak saya laki-laki semua, jadi sudah simpan situ, sudah. Tidak ada perlakuan khusus lainnya kecuali membersihkan. Kalau udah kelihatan kotor, debu, nah sekarang memang harus sudah waktunya dibersihkan ya. Jadi selama saya baru bersihkan ini, mungkin nanti anak saya juga besok untuk bersihkan ini gitu. Dan ini kan lemari ya, display ruangan tamu, banyak klien-klien saya, tamu-tamu saya datang sini kan nggak enak lah itu kotor atau apa. Nah, jadi hanya itu aja ya. Ada satu pesan lagi untuk generasi-generasi sekarang yang mungkin yang mau ikut-ikutan atau apa ya, untuk orang Islam terutama ya, untuk orang Islam cobalah akal sehatnya dibuka gitu sebelum nanti salah jalan ataupun langkahnya lebih jauh atau apapun. Karena
banyak faktor-faktor yang akhirnya bisa saja melalaikan. Kalau sekarang kan banyak dunia remaja ini saya anggap rusak dengan medsos karena dia tidak bisa bijak dengan menggunakan medsos ya. Sama halnya seperti aplikasi TikTok ya, ataupun lain-lain yang serupa lah. Saya nggak nyalakan TikTok ataupun aplikasi lainnya, tidak sebetulnya. Hanya saja cara perlakuannya, cara penggunaannya yang salah. Dimana sekarang para lesbi, para gay ataupun homo itu sudah sangat berani terbuka sekali menunjukkan jati dirinya itu apa. Sudah tidak pakai urat malu lagi. Nah, ini yang sangat disayangkan sekali. Dan banyak terutama dari kaum Hawa ya, yang akhirnya berani buka-bukaan lah segala macam. Itu udah jelas-jelas sangat-sangat gimana ya, itu kan bukan karakter dan sifat budaya bangsa kita ya, tidak seperti itu. Nah, kenapa disebutkan dengan ini ya, karena sudah ada sebagian yang memang akhirnya ikut-ikutan dan akhirnya memperlakukan bener-bener seperti layaknya makhluk hidup, yaitu manusia. Nah ini, jadi dia bangun tidur atau apapun lebih mementingkan boneka. Nah, untuk orang Islam nggak boleh ya, tetapi untuk non Islam ya saya rasa yang non Islam pun mungkin sepaham dengan saya ya, karena agama itu, semua agama mengajarkan baik. Tapi kalau diyakini, agama Kristen meyakini dan boleh mempercayai spirit doll, Hindu, Buddha ataupun apa ya, harus meyakini boleh gitu tuh. Saya rasa kalau kata saya enggak deh. Jadi Islam, Kristen, Hindu, Buddha kayaknya enggak deh. Saya rasa enggak. Jadi kalaupun yang meyakini ini di luar urusan agama, yaitu pola pikirnya orang itu tersendiri ya, bagaimana dia meyakini dan bagaimana dia merasakan. Karena setiap orang yang mengakui, memegang ataupun memiliki spirit doll ataupun boneka arwah, dia selalu kuat dengan main power spiritualnya. Jadi dia tahu, dia melihat, merasakan dan mendengar ya. Mendengar dia menangis, mendengar dia sedang sakit. Makanya seperti tadi, unik bagaimana bisa terjadi kalau waktu itu ya, katanya si Kevin ini katanya sakit, lalu dibawa ke dokter, dokternya bingung apa yang mau diobati gitu kan. Jadi mungkin Kevin, kamu sakit apa gitu kan, sakit perut. Oh, jadi dokter mau ngeceknya bagaimana gitu kan. Bingung. Nah, semoga saja waktu dulu dokternya bisa mengimbangi ibunya ini, pemilik awal ini ya. Jadi ya kalaupun dikasih obat bagaimana cara ngasih obatnya. Nah, ini kan sudah kelewat batas kalau kata saya. Semoga generasi muda sekarang nggak mudah kebawa-bawa dengan trending yang nggak sesuai dengan keimanan ya. Jadi cukup mengetahui saja, tapi kita tetap menghormati setiap orang siapapun, karena mereka yang meyakini pun tidak memaksa kita semua untuk percaya ya. Dan kita hidup di Nusantara ini, di negeri Indonesia ini, kita ini terkenal dengan sifat saling menghormati. Jadi ya hormati sajalah, dan biarkan mereka melakukan apa yang ingin dia lakukan ataupun sudah dilakukan. Karena selama tidak mengganggu yang lain nggak apa-apa. Cuman yang untuk yang yang seiman dengan kita ya, ataupun Islam ya, nggak boleh, jelas nggak boleh. Jadi kalaupun ingin memiliki, cukup memiliki saja. Kalau ingin mengagumi, kagumi saja hasil karyanya. Karena ini sebuah karya manusia yang luar biasa, bagaimana dia mencetak dan bagaimana dia menggunakan bahan materialnya ya. Karena unsurnya sudah pasti ini ada unsur plastik, karet atau apa ya. Dan ini cetakannya tuh detail banget ya. Untuk telinganya saja ini, urat-uratnya nih detail banget, di kakinya tuh bagaimana itu detail.
Jadi hanya sebatas hobi koleksi. Sama halnya seperti saya merawat sebuah keris pusaka, hanya sebatas koleksi dan tidak lain, hanya sebatas nguri-nguri budaya, menjaga nilai leluhur ataupun menjaga warisan nenek moyang kita dahulu. Oke, paling sampai sini aja. Segala sesuatunya, saya kenapa mau angkat tentang dunia spiritual ataupun boneka arwah, karena saya merasa saya sudah memiliki dahulu ya. Kenapa saya bilang untuk di Indonesia ya, Indonesia. Kalau di Thailand, di Cina ataupun di mana mungkin sudah berjalan puluh-puluhan tahun. Hanya saja saya merasa ini usianya tertua di Indonesia ya. Ya, usianya udah kelihatan banget lah. Dan satu hal lagi, ini tidak sengaja dan sengaja saya angkat karena memang sedang baru-barunya viral sekarang tentang dunia spiritual ataupun boneka arwah ya. Tetapi jangan lupakan, apapun arwah kita sendiri ya, jangan kita lupakan, harus kita rawat, jaga kesehatan, jaga pola makan, istirahatnya semuanya, agar arwah yang ada di dalam tubuh kita sendiri itu pun sehat ya, fisiknya sehat ya, semuanya lah sehat semua, jaga. Dan maksudnya sehat keimanannya ya. Kalau iman kita sehat, insya Allah fisik juga akan sehat ya. Paling itu aja, dan tunggu nanti episode berikutnya tentang banyak hal tentang dunia yang akan saya ulas berikutnya, tentang hipnosis ya, ataupun hipnosis massal kepada anak-anak pelajar yang nanti insya Allah dalam minggu ini akan melakukan kembali hipnotis massal ataupun hipnomotivasi kepada anak-anak santri ya, dan kepada anak-anak remaja tersebut ya. Itulah yang jadi program visi dan misi saya, untuk memblok segala bentuk negatif pengaruh medsos ya, game online ataupun penggunaan ya yang kurang itulah, ataupun terlena penggunaan handphone ataupun Android terlalu berlebihan hingga melupakan kewajiban-kewajiban lainnya seperti ibadah dan juga belajar. Karena sekarang permasalahan anak-anak sekarang ya, liburnya sudah terlalu panjang. Ujiannya kapan? Tiba-tiba udah terima rapot, tiba-tiba sudah lulus. Nah, ini yang akhirnya kebiasaan anak-anak sekarang jadinya sudah tidak seperti anak-anak yang dulu. Dan masalah sekarang di mana terlalu lamanya libur, terlena dengan medsos, akhirnya faktor trendingnya boneka arwah ataupun spiritual ini akan membawa dampak buruk ya. Untuk orang Islam cukup simpan ataupun koleksi saja, tidak boleh meyakini adanya arwah ataupun kekuatan lain. Dan kalaupun saya awal-awal tahu ini, karena memang saya mendapatkan ini ada unsur gaib. Kenapa bisa terjadi? Karena faktor perlakuan, karena diperlakukan layaknya seperti ya umumnya anak-anak. Masuklah kekuatan gaib, masuklah kekuatan jin kepada boneka ini gitu ya. Sama halnya seperti keris ataupun pusaka lainnya, apabila kita memperlakukan secara berlebihan ya, diberi sesaji, diberi kopi manis, kopi pahit, teh manis, teh macam-macam sesaji gitulah, itu pun akan mengundang kekuatan jin masuk kepada benda. Jadi kalau perlakuan ataupun perlakuan kita berlebihan, dianggapnya ini dan itu, justru akan ada kekuatan lain yang akan menguasai. Jadi disitulah dimana letaknya syirik, apalagi meyakini. Apalagi kalau misalkan saya nggak bawa benda ini kemanapun pergi, misalkan saya akan merasa sial lah atau apa, atau macam-macam. Nah, itu yang nggak boleh ya. Makanya jimat terbaik adalah doa. Nah, jangan lagi terjadi, oh kalau anak ini nggak dibawa, spiritual nggak dibawa akan gimana. Nah, itu nggak boleh. Oke, mungkin bicara saya terlalu banyak berputar-putar atau apa ya, karena ini situasi dadakannya. Saya nggak mengkonsep ya ataupun mempersiapkan skenario atau apa, saya berjalan apa adanya. Hanya saja saya kaitkan dengan keris, dan ini maksudnya hubungannya
seperti apa dan hubungannya bisa begitu dan ada kesamaan apa atau apa, karena semuanya hanya benda dan unsur lain-lainnya hanya mereka-mereka yang paham atau punya pemahaman tersendiri ya, masing-masing orang. Yang penting kita saling menghormati aja. Oke, begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.